Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa, Bab 11-15. Bab 11. Jia Siwen tersenyum dan bertanya, teman sekelas ini, kamu adalah siswa olahraga yang pergi ke kamp pelatihan, Li Zixuan, kan? Li Zixuan mengangguk santai dan berkata, ya, Anda benar, saya dapat mengubah nama saya atau nama keluarga saya, itu Li Zixuan. Siswa Li Zixuan, kamu terlambat, menurut aturan kelas kami, mari kita pemanasan 2 putaran dulu. Jia Siwen menunjuk ke track dan berkata, hahaha, guru, apakah aku tidak salah dengar? Li Zixuan berkata sambil tersenyum lebar, kamu menghukumku karena lari. Ada masalah? Jia Siwen bertanya pada Su Jingwei, si monitor. Su Jingwei merendahkan suaranya dan berkata kepada Jia Siwen, Tuan Jia, Li Zixuan adalah seorang siswa olahraga. Dia berlatih lari jarak jauh. Dia berpartisipasi dalam Nancheng Marathon dan memenangkan tempat ketiga. Meskipun suara Su Jingwei tidak berat, seluruh kelas masih bisa mendengarnya. Li Zixuan berkata dengan tatapan puas, bagaimana? Guru, apakah Anda harus menghukum saya karena berlari? 2 putaran tidak cukup untuk pemanasan saya. Lari, tentu saja kamu harus lari. Jia Siwen berkata dengan tegas, di kelasku, selama kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Yah, jika itu masalahnya, maka aku akan pergi. Li Zixuan memandang Jia Siwen dengan jijik dan berkata, saya harap Anda tidak menjatuhkan dagu Anda ke tanah saat Anda menunggu. Setelah berbicara, dia membuka kakinya dan dengan cepat berlari ke depan. Li Zixuan berlari seperti embusan angin, berputar-putar di taman bermain, dan kecepatannya masih meningkat, tidak melambat sama sekali. Banyak siswa yang berlari melihat Li Zixuan, dan mata mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Bukankah ini senior Li Zixuan? Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan melihat legenda ini di sekolah. Dikatakan diterima langsung oleh tim provinsi. Bagaimana dia masih bisa kembali ke sekolah? Bukankah dia harus dikirim langsung ke universitas utama? Siapa yang tahu? Mungkin senior Li ingin mengalami kehidupan sekolah menengah terakhir. Senior Li larinya sangat cepat, dia benar-benar layak menjadi pelari jarak jauh. Akan sangat bagus jika kebugaran fisik ini diberikan kepadaku. Saya tidak tahu apakah Tuan Li punya pacar. Saya kira dia sudah menemukan pacar jika dia sangat tampan. Surat cinta yang diberikan gadis itu padanya mungkin penuh dengan laci, aku sangat iri. Setelah 2 putaran segera berakhir, Li Zixuan berdiri di depan Jia Siwen dengan wajah memerah dan menatap Jia Siwen dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam berlari. Kecuali beberapa orang di provinsi itu, tidak ada orang lain yang bisa menjalankannya, bahkan Jia Siwen, yang adalah seorang guru pendidikan jasmani. Guru ini, hukumannya sudah berakhir, aku bisa masuk antrian, kan? Li Zixuan berkata dengan tangan terlipat di dadanya dan menatap Jia Siwen. Apakah ini sikapmu terhadap guru? Jia Siwen mengangkat alisnya dan bertanya, menatap Li Zixuan. Li Zixuan berkata dengan acuh tak acuh, ada apa? Tuan kecil telah lama diterima di universitas, jadi saya akan datang jika saya ingin datang ke kelas, tetapi saya tidak akan datang jika saya tidak ingin datang. Kelas yang bisa datang kepadamu adalah memberimu wajah, jangan menyerah. Wajah. Kata-kata Li Zixuan membuat siswa lain merasa tidak puas. Li Zixuan, mengapa kamu berbicara dengan Guru Jia? Kamu dengan cepat meminta maaf kepada Guru Jia. Ya, kamu dengan cepat meminta maaf kepada Guru Jia. Kamu tidak harus bergantung pada keponakan kepala sekolah untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Teman-teman sekelas itu sudah mempercayai Jia Siwen di dalam hati mereka, dan sangat tertarik dengan kelas pendidikan jasmani Jia Siwen. Secara alami, mereka tidak bisa mentolerir penghinaan Li Zixuan terhadap Jia Siwen. Mengapa? Kaisar tidak terburu-buru untuk Kasim, apakah itu perlu? Semua orang belum diterima di universitas dan masih menghadiri pendidikan jasmani. Saya benar-benar berpikir saya seorang kepala sekolah. Anda juga dapat ingin saya mengambil kelas dengan baik, selama guru pendidikan jasmani dapat membuktikan bahwa saya dalam pendidikan jasmani.
Dia lebih baik dari saya, jadi saya akan mengambil kelas dengan serius. Li Zixuan berkata dengan nada menghina. Kata-kata Li Zixuan membuat semua orang sangat marah, tetapi mereka tidak dapat menyangkalnya, karena Li Zixuan telah diterima di universitas, yang benar-benar berbeda dari mereka. Dan bahkan lebih sulit untuk melampaui Li Zixuan dalam olahraga. Mereka sudah menjadi atlet di tim provinsi. Bagaimana seorang guru pendidikan jasmani sekolah menengah di suatu daerah dapat dibandingkan dengan seorang atlet? Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berkata apa, suara Jia Siwen terdengar, "Siswa Li Zixuan, kamu mengatakan itu cukup untuk membuktikan bahwa aku melampaui kamu dengan cara tertentu." "Ya, itu pasti olahraga. Selama kamu melampauiku, aku akan mengambil kelas dengan serius." Li Zixuan mengangguk santai. Ia memiliki kepercayaan diri ini, karena ia tidak hanya belajar lari jarak jauh di tim provinsi, tetapi juga terlibat dalam berbagai cabang olahraga. Mungkin dia sedikit berbeda dengan atlet profesional, tapi dia lebih dari cukup dengan seorang guru pendidikan jasmani di suatu daerah. Dalam hal ini, lebih baik kita datang daripada lari. Jia Siwen berkata tanpa ragu-ragu. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, semua orang yang hadir tercengang. Teman-teman sekelas membuka mata mereka satu persatu, menatap Jia Siwen dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Bukankah seharusnya kompetisi untuk mengeksploitasi kekuatan dan menghindari kelemahan? Mengapa Anda ingin memukul bidang terbaik lawan? Bukankah ini mencari pelecehan? Hahaha, Guru Jia, apakah kamu serius? Li Zixuan berkata dengan senyum lebar, kamu benar-benar ingin lari denganku. Saya pikir kamu adalah telur yang menabrak batu. Jia Siwen mengangguk dan berkata dengan sangat serius, saya lebih takut pada masalah, jadi ada baiknya mengalahkan Anda di bidang terbaik Anda. Dengan cara ini, Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya oportunistik. Menarik, sangat menarik. Li Zixuan berkata dengan tatapan jijik, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengambil inisiatif untuk bersaing denganku dalam perlombaan jarak jauh, dan dia juga seorang guru pendidikan jasmani biasa. Kamu akan segera tahu bahwa aku bisa menjadi gurumu bukan hanya karena aku lebih tua darimu, tetapi yang lebih penting, kekuatanku lebih kuat darimu. Jia Siwen mengatakan setiap kata. Yah, karena kamu ingin membandingkan denganku, maka jika aku tidak menerimanya, aku meremehkanmu. Li Zixuan berkata dengan nada menghina, lalu kapan kita akan membandingkan? Mulai sekarang, lebih dari 3 kilometer. Jia Siwen berkata dengan tenang. Haha, tidak masalah. Hati Li Zixuan penuh dengan kegembiraan. 3 kilometer. Yang paling dia berlatih adalah 3.000 meter. Jika dia tidak berlari 3.000 meter 3 kali sehari, dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Lari 3.000 meter adalah hal yang biasa. Tetapi jika seseorang yang belum berlari lebih dari 3 km diizinkan untuk berlari, itu hampir membunuhnya, dan apakah itu bisa diselesaikan adalah pertanyaan. Melihat bahwa Jia Siwen sebenarnya ingin balapan dengan Li Zixuan untuk balapan jarak jauh, para siswa lain menggelengkan kepala tanpa daya. Gunakan kekurangan Anda sendiri untuk memukul kekuatan orang lain. Bukankah ini mencari pelecehan? Dibandingkan dengan pelari jarak jauh dalam lomba lari jarak jauh, rasanya aneh untuk menang. Bab 12, apa yang Guru Jia pikirkan? Mengapa kamu ingin lari jarak jauh dengan Li Zixuan? Li Zixuan telah berlatih lari jarak jauh selama bertahun-tahun, bagaimana Guru Jia bisa menjadi lawan? Hei, kurasa Guru Jia juga marah dengan sikap Li Zixuan, kalau tidak dia tidak akan pernah bertindak begitu tidak rasional. Dibandingkan dengan pelari jarak jauh, ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa Guru Jia akan kalah telak. Tidak pasti apakah dia bisa menyelesaikan 3 km. Para siswa di sekitarnya banyak berbicara. Jia Siwen meletakkan tangannya dan berkata dengan keras, semuanya, diamlah, dan jadilah kesaksian untuk permainan ini. Bagus. Para siswa mengangguk dan berkata, hei, kapan itu akan dimulai? Aku tidak sabar. Li Zixuan meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Jia Siwen dengan bangga, seolah-olah dia adalah raja yang agung. Jangan khawatir, kita akan segera mulai. Jia Siwen menunjuk ke garis putih di depannya dan berkata, ini adalah titik awal, dan titik akhir adalah titik akhir berikutnya. Kapan akan selesai 3 km dan kapan akan berhenti? Tidak masalah.
Semua siswa berkata serempak. Setiap tempat, bersiaplah, mulai. Jia Siwen berteriak dengan tajam. Begitu suara itu jatuh, Li Zixuan bergegas keluar seperti anak panah dari tali, dan dengan cepat menggoreng dan berlari ke lingkaran berikutnya. Tapi Jia Siwen tampaknya tidak cemas sama sekali. Dia berlari ke depan, kecepatannya tidak hanya sedikit lebih buruk daripada Li Zixuan. Guru Jia, cepat dan menyusul. Teman sekelas itu cemas dan berteriak keras. Ya, ayolah, Guru Jia, ayolah, Guru Jia. Guru Jia yang paling tampan, ayolah, Guru Jia. Mendengar begitu banyak orang berteriak untuk bersorak, Li Zixuan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Lao Zi berlari begitu cepat dan tidak ada yang memujinya, tapi Jia Siwen berlari seperti kura-kura. Ada orang-orang yang berteriak untuk bersorak, dan kebanyakan dari mereka sangat cantik. Saudari, dia kembali menatap Jia Siwen, matanya penuh dengan penghinaan. Potong, apa yang bisa saya lakukan jika ada keceriaan? Itu tidak bisa dibandingkan dengan saya atau tidak dengan saya, kata Li Zixuan sambil mencibir. Tapi detik berikutnya, dia tercengang. Saya melihat jari-jari kaki Jia Siwen membentur landasan pacu beberapa kali, tubuhnya seringan bulu, dan dia bergegas maju dengan cepat. Awalnya, Li Zixuan telah membuka Jia Siwen lebih dari setengah lingkaran, tetapi sekarang dia secara bertahap ditangkap oleh Jia Siwen. Ini membuat Li Zixuan benar-benar tidak bisa dipercaya. Hah, bagaimana jika kamu bisa menyusul? Li Zixuan berkata dengan dengusan dingin dengan nada menghina, lihatlah Lao Su untuk membuangmu 3 kali. Li Zixuan mengerahkan sedikit kekuatan, mempercepat kakinya, dan berlari ke depan dengan langkah cepat. Dengan setiap langkah dia mendarat, dia diam-diam memulihkan sebagian dari kekuatannya, yang mampu mengurangi konsumsi energinya. Saat Li Zixuan meningkatkan kecepatannya, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berseru. Aku pergi, seseorang bersaing dengan senior Li untuk berlari. Siapa orang itu? Betapa beraninya. Kamu bahkan tidak mengenal orang itu. Bukankah itu guru yang memenangkan kompetisi fisika dengan profesor asing kemarin? Sepertinya itu nama keluarga Jia. Potong, itu hanya fisika yang bagus, menurutmu dia bagus dalam olahraga. Kurasa senior Li bisa menariknya 3 atau 4 putaran. Yah, dengan kecepatan senior Li, aku menyelesaikan lari dalam beberapa menit. Guru ini tidak bisa melakukannya. Aku tidak tahu apakah kelas ini bisa selesai. Kamu bilang dia tidak lebih baik darinya, dan dia harus berlari jauh dengan Sui Hang Li. Bukankah ini meminta masalah? Aku belum pernah melihat pelecehan diri seperti itu. Dia mungkin mencari kegembiraan. Saya benar-benar berpikir atlet tim provinsi sangat sampah. Jika tim provinsi sangat sampah, tidak akan sulit untuk masuk. Total 5 atau 6 orang direkrut setiap tahun. Ini untuk seluruh provinsi. Ribuan orang. Kecepatan Li Zixuan meningkat menjadi 2/3 dari kecepatan lari aslinya, dan sudut mulutnya sedikit naik, memperlihatkan senyum mencemooh. Tentunya Anda bisa menyingkirkan pria itu kali ini, bukan? Li Zixuan melihat ke belakang, hampir begitu ketakutan hingga matanya jatuh. Karena dia menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Jia Siwen tetap sama, mempertahankan jarak setengah lingkaran asli. Ada apa dengan ini? Apakah orang ini juga menyembunyikan kekuatannya? Dahi Li Zixuan meneteskan keringat dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, aku tidak percaya lagi, bisakah orang ini menyusul? Aku tidak bisa. Li Zixuan meningkatkan kecepatannya lagi. Kali ini, kecepatan larinya hampir sama dengan kecepatan latihannya yang biasa. Jika kecepatannya ditingkatkan, bahkan Li Zixuan sendiri akan sedikit kewalahan. Melihat pemandangan di kedua sisi surut dengan cepat, Li Zixuan secara bertahap memasuki kondisi berlari, mengatur pernapasannya dengan sangat merata, seolah-olah dia menghembuskan napas dan menghembuskannya secara teratur. Tepat ketika Li Zixuan menyesuaikan kondisinya, sesosok-sosok diam-diam melewatinya dan mencapai posisi sekitar 1 meter di depannya. Dan sosok ini adalah Jia Siwen. Melihat Jia Siwen yang tiba-tiba muncul di depannya, kondisi penyesuaian Li Zixuan langsung hancur. Napasnya menjadi tergesa-gesa, dan dia tersentak dan berkata, kamu. Bagaimana kamu bisa? Siswa Li Zixuan, kecepatanmu agak lambat. Jia Siwen menatap Li Zixuan dalam-dalam,
dan berkata dengan ringan, awalnya aku ingin berlari lebih cepat, tapi sekarang sepertinya aku tidak membutuhkannya lagi. Kecepatan ini sudah cukup provokatif. Ini adalah provokasi telanjang. Li Zixuan sangat marah hingga dadanya naik turun dengan hebatnya. Dia mengertakkan gigi dan memelototi Jia Siwen dan berteriak, tunggu. Lihat aku melampauimu. Setelah berbicara, Li Zixuan berakselerasi lagi, kakinya berlari seolah-olah dilengkapi dengan motor, mencoba melampaui Jia Siwen. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berakselerasi, Jia Siwen selalu berada 1 meter di depannya. Dia tidak akan melebihi terlalu banyak, tetapi dia tidak akan pernah ketinggalan. Jika seseorang yang tidak tahu melihatnya, saya khawatir mereka akan berpikir bahwa Jia Siwen sedang berlari bersamanya. Semua orang di sekitar tercengang. Ya Tuhan, Guru Jia terlalu baik. Bisakah kamu bahkan mengikuti kecepatan Li Zixuan? Lebih dari itu, Anda tahu, Li Zixuan terengah-engah, tetapi Guru Jia tampaknya tidak mengkonsumsi sama sekali, bahkan napasnya hampir normal. Biarkan aku pergi, Guru Jia benar-benar seorang idola. Wen Neng menekan Profesor, Wu Neng menekan siswa pendidikan jasmani, ini juga sangat luar biasa. Hei, jika saya bisa seperti Guru Jia, apakah saya masih khawatir tentang menemukan pacar? Gadis-gadis datang kepada saya atas inisiatif. Kalau begitu Li Zixuan benar-benar sombong. Kamu harus membiarkan Guru Jia memperlakukannya agar tidak membuatnya begitu sombong di masa depan. Para siswa di sekitarnya memandang Jia Siwen dengan mata berapi-api, penuh pemujaan di mata mereka. Bab 13 Li Zixuan memandang Jia Siwen tidak jauh di depannya dengan ngeri. Dia gagal mengatur pernapasannya barusan, menyebabkan terlalu banyak udara yang dihirup di paru-parunya, yang membuatnya merasa tidak nyaman dengan dada yang sesak, dan kakinya seberat penuh timah. Sangat sulit untuk mengambil langkah. Awalnya dapat menyelesaikan jalan dalam 15 atau 6 menit, Li Zixuan berlari selama lebih dari 20 menit secara tiba-tiba, yang tidak sebagus rata-rata orang. Hal yang sama berlaku untuk Jia Siwen. Dia kebetulan melewati garis finish selangkah lebih cepat dari Li Zixuan, dan berdiri dengan mantap di tempat, wajahnya tidak merah dan detak jantungnya, seolah-olah dia baru saja berjalan. Itu sangat kontras dengan Li Zixuan, yang terbaring di tanah dengan kelelahan. Apakah kamu yakin? Jia Siwen membungkuk dan menatap Li Zixuan, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dan berkata dengan ringan. Li Zixuan terengah-engah, melupakan apa yang diajarkan pelatih. Dia menatap Jia Siwen dengan ganas dan berkata, kamu menungguku. Siswa Li Zixuan, aku tidak melakukan apapun padamu. Jia Siwen berkata, aku tidak memarahimu atau memukulmu, tetapi hanya melakukan pertandingan persahabatan denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Li Zixuan mengertakkan gigi. Setelah berbicara, Li Zixuan berdiri dan pergi selangkah demi selangkah. Dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini lagi. Pelari jarak jauh Kapten Provinsi tidak lebih baik dari seorang guru pendidikan jasmani yang tidak banyak berolahraga dalam lari jarak jauh. Jika ini dikatakan, dia tidak akan memiliki wajah untuk tinggal. Tim Provinsi. Melihat kepergian Li Zixuan, Jia Siwen tidak mau repot-repot memperhatikan dan terus memulai kelas. Ketika Jia Siwen datang ke depan tim, dia menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan terkejut. Guru Jia, kamu sangat hebat. Bisakah kamu mengajariku cara belajar fisika dan berolahraga dengan baik pada saat yang bersamaan? Ya, Guru Jia, ajari kami saja, dan kami ingin menjadi seperti Anda. Melihat sepasang mata pemujaan itu, Jia Siwen tersenyum misterius dan berkata, itu tidak mudah. Selama kamu bisa melakukan hal berikut, aku berjanji kamu bisa menjadi seperti aku. Kata-kata Jia Siwen segera menarik perhatian semua orang. Mereka semua memandang Jia Siwen dan berkata dengan mata ingin tahu, Guru Jia, ada apa ini? Itu berarti lebih banyak membaca buku dan koran, makan lebih sedikit camilan, dan lebih banyak tidur. Jia Siwen menggelengkan kepalanya, seolah membacakan puisi. Apa? Waktu sore berlalu dengan cepat, dan pada akhir malam, para siswa juga menyelesaikan kelas satu demi satu. Namun, mereka masih harus belajar di malam hari, sehingga hampir tidak ada siswa yang membawa tas sekolah untuk pergi keluar.
Mereka meninggalkan kelas dengan tergesa-gesa dan pergi ke warung atau kantin sekolah di luar untuk makan. Jia Siwen berbaring dengan sangat nyaman. Ia kini hanya memiliki satu kelas pendidikan jasmani di kelas 37. Ketika tidak ada kelas, dia bersembunyi di kantor untuk menonton siaran langsung, menggesek ponselnya, dan bersenang-senang. Jia Siwen bertanya pada sistem, dia masih menginginkan beberapa tugas, tetapi sistem menjawab bahwa semua tugas dikirim secara acak, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Menunggu konten diskon harian menjadi harapannya. Ini libur kerja, Lao Jia, pergi makan malam. Niu Guangyuan mengangkat kepalanya dan menyapa Jia Siwen. Melihat senyum penuh Niu Guangyuan, Jia Siwen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan berkata, "Nutua, kami mengatakan ya kemarin, hanya untuk mengundangmu hari itu." Kemarin Jia Siwen mengatakan bahwa dia akan mengundang Niu Guangyuan untuk makan di Hotel S County, tetapi Niu Guangyuan makan 3 nasi paha ayam, 2 mangkuk mie kaki bebek, dan beberapa lauk pauk. Harga gabungan mendekati 200. Gaji magang Jia Siwen sendiri hanya 2.000. Jika dia makan seperti ini, dia tidak akan bisa mendapatkan gaji bulan depan. Hei, jangan khawatir, aku bukan babi, bagaimana aku bisa makan ini setiap hari? Niu Guangyuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Jia Siwen akhirnya menghela nafas lega, dan akhirnya menyelamatkan dompetnya. Keduanya keluar dari sekolah bersama-sama. Ketika mereka pertama kali datang ke sekolah untuk magang, mereka bersumpah untuk menyelesaikan setiap makan di kafetaria sekolah, sehingga mereka dapat menghemat beberapa ratus yuan sebulan. Akibatnya, untuk makanan pertama, mereka makan sebongkah kawat besi di makan siang mereka. Makanan kedua adalah kecoa. Jika bukan karena dia tidak cukup, Jia Siwen benar-benar ingin pergi ke kantin untuk melihat, apakah ini kantin atau tempat pembuangan sampah. Dalam keputusasaan, dia membuat janji dengan Niu Guangyuan, kecuali untuk sarapan, makan siang, dan makan malam pergi keluar untuk menyelesaikannya. Niu Guangyuan sedang berjalan dan menonton dengan ponselnya, dengan seringai di wajahnya dari waktu ke waktu. Aku berkata, "Lao Niu, apa yang kamu lihat?" Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Niu Guangyuan menggaruk kepalanya sedikit malu dan berkata, "Hehe, bukan apa-apa, tapi baru-baru ini saya mengobrol dengan seorang gadis, dan saya merasa percakapan itu cukup bagus." "Hah, aku tidak menyangka bahkan kamu bisa mengobrol dengan seorang gadis. Apakah gadis ini begitu banyak bicara?" Jia Siwen berkata dengan ekspresi terkejut. Jia Siwen dan Niu Guangyuan adalah teman sekelas lama, dan dia sangat jelas tentang karakter Niu Guangyuan. Niu Guangyuan tersipu dengan mudah ketika dia melihat gadis-gadis, dan dia dengan mudah tergagap ketika dia berbicara, dan akhirnya dia bisa mengucapkan kalimat lengkap. Jadi dari lahir sampai sekarang, dia tidak pernah menjalin hubungan, atau bahkan mendua dengan seorang gadis. Sekarang mendengar berita ini, hati Jia Siwen penuh dengan keraguan. Niu Guangyuan berkata dengan ekspresi gembira, "Saya merasakannya, saya akan keluar dari urutan. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Ketika kamu benar-benar jatuh cinta, kamu harus membawanya dan menunjukkannya padaku." Jia Siwen bercanda sambil tersenyum, "Kamu harus datang." "Iya." Niu Guangyuan mengangguk berat, ibunya masih terburu-buru untuk memeluk cucunya. Jika dia tidak mengambil pacarnya kembali, dia mungkin akan pergi kencan buta. Tak lama kemudian, mereka sampai di jalan jajanan di luar sekolah, yang penuh dengan berbagai snack bar dan warung di luar. Pancake, buah, mie bekicot, malatang, del, kebanyakan adalah toko murah dan mengenyangkan ini. "Apa yang kamu makan untuk makan malam hari ini?" Berdiri di depan begitu banyak restoran, Jia Siwen merasa seperti kaisar harem memilih selirnya, memikirkan merek siapa yang akan diubah hari ini. Sangat sulit untuk memilih. Niu Guangyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Kalau begitu kita harus makan S County Hotel." "Tidak masalah." Jia Siwen mengangguk dan berkata. Karena itu, mereka berdua berjalan menuju S County Hotel bersama-sama. Sepanjang jalan, banyak siswa mengenali Jia Siwen, dan mata mereka penuh kegembiraan. Bagaimanapun, Jia Siwen sekarang adalah sekolah di sekolah. Guru kecil yang terkenal. Perampokan. Pada saat ini, suara tajam bergema di seluruh jalan makanan ringan, menarik perhatian semua orang.
Bab 14. Jia Siwen menoleh untuk melihat, dan melihat sebuah sepeda motor kecil melintas di seberang jalan. Ada dua orang yang duduk di atas skuter ini. Keduanya mengenakan helm, sehingga sulit untuk melihat seperti apa penampilan mereka. Dan di tangan pria di belakang itu menarik tas kulit hitam, salah satu tali tas kulitnya robek dan hanyut terbawa angin. Di bagian belakang sepeda motor, ada seorang wanita cantik dengan pakaian kasual dan kacamata emas yang mengejar dengan cemas, tetapi dia mengenakan sepatu hak tinggi. Bagaimana dia bisa mengejar sepeda motor itu? Pergi! Pria yang mengendarai sepeda motor itu berteriak keras. Sambil mengaum, dia menginjak pedal gas dan terus meningkatkan kecepatan sepeda motornya. Mesinnya meraung, kecepatannya melonjak, dan dia membanting ke depan dengan cepat, seperti banteng gila. Saat itu jam sekolah berakhir. Banyak siswa yang berjalan di jalan. Mereka terkejut ketika melihat sepeda motor yang merajalela, dan mereka dengan cepat bersembunyi di kedua sisi. Ledakan. Seorang gadis tidak bisa mengelak, dan langsung ditabrak sepeda motor. Dia dipukul dan terbang beberapa meter, dan jatuh ke tanah dengan darah mengalir di wajahnya. Meski menabrak orang, sepeda motor itu tidak bermaksud berhenti sama sekali. Sebaliknya, pengemudi mengambil pedal gas dan mempercepatnya. Sepeda motor melaju cepat ke depan. Selama Anda berkendara keluar dari jalan jajanan ini, jalan kendaraan bermotor ada di depan Anda. Lalu mereka seperti ikan yang masuk ke laut, bahkan tidak mau menangkapnya. Apa binatang? Niu Guangyuan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, mereka benar-benar melakukan hal semacam ini. Lao Niu, ayo pergi bersama. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Jika sebelumnya, Jia Siwen benar-benar tidak akan mengurus hal semacam ini. Bukannya dia tidak mau peduli, tapi dia tidak bisa menjaganya. Tubuh kecil ini bukan lawan dari dua lainnya, jika ditabrak sepeda motor, itu tidak sepadan. Tapi sekarang berbeda. Dia memiliki bantuan sistematis, dan memiliki berkah ringan seperti burung layang-layang. Sebenarnya tidak sulit untuk mengejar ketinggalan dengan sepeda motor. Niu Guangyuan tercengang sejenak dan bertanya, bagaimana cara naik? Bisakah kamu mengejar sepeda motor? Saya bertanggung jawab untuk menghentikan mereka dan memaksa mereka ke gang, dan saya akan memberikannya kepada Anda ketika mereka bertarung. Jia Siwen berkata setelah menyelesaikan pakaiannya. Meskipun Niu Guangyuan tidak terlalu kuat dalam menggunakan otaknya, kekuatannya sangat besar. Tingginya 1,85 meter dan beratnya lebih dari 200 kg. Selain itu, dia biasanya melatih kekuatannya, jadi rata-rata orang dewasa bukanlah lawannya. Selama kamu bisa menangkap kedua binatang buas itu, aku pasti akan membuat mereka menyesal melakukan ini. Niu Guangyuan menggertakkan giginya. Tidak masalah. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, saya optimis. Begitu suara itu jatuh, Jia Siwen bergegas keluar, tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan dia dengan cepat melewati celah di antara kerumunan, mengejar ke arah pelarian sepeda motor. Melihat kerumunan di depannya, Jia Siwen mengerutkan kening. Dia melihat tiang telegraf di kedua sisi, dan dia segera memikirkannya. Melihat Jia Siwen bergegas keluar secara langsung, Niu Guangyuan juga sangat bangga. Dia melihat ke samping dan melihat seorang siswa mengendarai skuter listrik lewat. Dia memegang skuter listrik dan menyetrum siswa itu. Saya akan meminjam mobil listrik dari Anda atas nama seorang guru, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Kata Niu Guangyuan. Oke. Siswa itu tidak berani berbicara sama sekali, dan buru-buru turun dari mobil dan memberikan tempatnya kepada Niu Guangyuan. Ketika Niu Guangyuan baru saja duduk di atas mobil listrik, tiba-tiba ada seruan di depannya. Dia tiba-tiba mendongak, dan melihat sosok yang kuat seperti monyet, meraih tiang telegraf dengan telapak tangannya dan memanjat, lalu membanting kakinya ke tiang telegraf dan melontarkan diri dengan bantuan kekuatan ini. Jatuh di tiang listrik di depan, terus ulangi aksi tadi. Setelah beberapa kali, dia sudah berada di belakang sepeda motor. Sosok itu adalah Jia Siwen. Aku pergi, apakah ini Spider-Man? Bisakah aku tetap berjalan di dinding? Ini terlalu keren. Siapa orang itu? Apakah ini melakukan akrobat? Bahkan seorang akrobat tidak bisa melakukan ini, kan? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri,
saya tidak akan percaya. Sebenarnya, ada orang yang bisa terbang. Bukankah itu guru pendidikan jasmani di kelas 3 dan 7? Aku akan berlatih olahraga dengan sangat baik. Jangan hentikan aku juga ingin berlatih olahraga. Titik 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 titik. Pria yang duduk di kursi belakang sepeda motor melirik ke belakang dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Long, seseorang mengejar, apa yang harus saya lakukan?" Huff, anak itu bisa melakukan beberapa akrobat. Ini sangat menarik. Apa gunanya dia mengejar? Apakah dia masih bisa mengendarai sepeda motor? Long Ge berkata dengan jijik, "Buang saja." Dengan itu, Brother Long menginjak rem, dan sepeda motor berhenti seketika, dan ada suara keras dari ban yang bergesekan dengan tanah. Segera setelah itu, dia langsung membelokkan bagian depan mobil dan melaju ke kiri, bergegas ke gang di sebelah kiri. Mau lari. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, "Aku belum tahu bagaimana tubuh seringan burung layang-layang penuh kekuatan untuk rapat. Ayo coba." Jia Siwen berpikir, dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia tiba-tiba melompat dari tiang telepon dan jatuh langsung ke tanah di depan sepeda motor. Dia berencana untuk mencegat sepeda motor itu sendiri secara langsung. Anak itu benar-benar mencari kematian. Dia melompat turun dari tempat yang begitu tinggi. Kali ini, tanpa kita memukulnya, dia mungkin akan jatuh sampai mati. Long Ge mencibir dan berkata dengan nada menghina. Jia Siwen jatuh dari langit. Ketika dia hendak mendarat, dia mengetuk jari kakinya dan mendarat dengan mantap di tanah. Apa? Ketika Long Ge melihat temannya di belakangnya, dia tiba-tiba melihat hantu. Dia melompat dari tiang telegraf setinggi 7 hingga 8 meter tanpa kerusakan. Siapa orang ini? Huff, karena kamu tidak jatuh sampai mati, maka aku akan memukulmu sampai mati. Long Ge berkata dengan sedikit senyum ke atas, menunjukkan senyum ganas. Dia menginjak pedal gas dengan tiba-tiba, dan mesin sepeda motor itu mengeluarkan raungan yang menusuk dan menabrak Jia Siwen. Jia Siwen berdiri diam di tempat, tanpa niat untuk menghindar sama sekali. "Haha, apakah kamu takut? Lalu aku akan mengirimmu untuk melihat Raja Yan." Long Ge berkata dengan dingin. Namun saat sepeda motor hendak menabrak Jia Siwen, tubuh Jia Siwen diam-diam menghindari benturan sepeda motor itu. Apa? Melihat adegan ini, Long Ge tiba-tiba terkejut. Ini belum selesai. Jia Siwen memiliki mata yang cepat, meraih tiang bambu di sisi jalan dan menusuk ban sepeda motor. Klik. Bab 15, retakan. Dengan suara nyaring, galah bambu yang keras dimasukkan ke dalam celah ban oleh Jia Siwen secara tiba-tiba. Tiang bambu yang tampak kokoh itu langsung terkoyak ban sepeda motor. Namun, justru karena inilah tiang bambu yang meledak itu hancur berlapis-lapis, secara langsung menghalangi sepeda motor berkecepatan tinggi itu. Berengsek, ketika ban sepeda motor dikencangkan, tiba-tiba direm, dan dua di belakangnya terlempar dan menghantam tanah dengan keras, membuat teriakan. Dan Jia Siwen mengandalkan dinding di samping untuk mendarat dengan mantap di tanah. Kalian berdua, tidak hanya mengemudi untuk mengambil tas, tetapi juga melukai seorang siswi, tunggu saja masuk ke biro keamanan. Jia Siwen berkata dengan dingin. Ibu, Long Ge melepas helmnya dengan tiba-tiba, jatuh ke tanah, menatap Jia Siwen dan berkata, apa yang layak kamu didik Lao Su? Saya seorang guru sekolah. Jia Siwen berkata ringan, meskipun saya hanya seorang guru pendidikan jasmani, selama saya seorang guru, adalah tanggung jawab saya untuk mengajar dan mendidik orang. Jika guru Anda tidak mengajar Anda dengan baik, maka saya akan melakukannya. Mengajar Anda dengan baik, apakah kamu juga layak? Long Ge berkata dengan jijik, harimau kecil, lepas helmnya, biarkan bocah bau ini memperhatikan dengan baik, jadi dia layak mendidik kita. Kakak Long yang baik, harimau kecil di samping juga melepas helmnya. Ada beberapa bekas luka di wajahnya, dijahit dengan jahitan halus, yang menakutkan. Pergi, beri aku pukulan yang bagus dari bocah bau ini. Long Ge berkata dengan lambaian tangannya. Ya, saudara Long. Xiao Hu memutar lehernya, memandang Jia Siwen dengan muram dan berkata, aku akan memberitahu anak ini betapa baiknya kita. Xiao Hu berjalan menuju Jia Siwen selangkah demi selangkah. Ketika dia akan datang di depan Jia Siwen memimpin.
Dengan sentuhan ringan di tanah, tubuhnya melompat setinggi 3 meter. Minum. Ketika tubuhnya melompat, dia tiba-tiba melemparkan kaki cambuknya ke kepala Xiao Hu. Ledakan. Xiao Hu mengangkat tangannya untuk memblokirnya di depannya, dan dia dengan keras kepala memblokir pukulan itu, tetapi dia juga dipukul mundur. Tepat ketika Jia Siwen ingin menarik kembali kakinya, Xiao Hu meraih pergelangan kaki Jia Siwen dengan backhand-nya. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, dia berkata dengan dingin, "Hehe, kali ini kamu mati." Dengan itu, dia tiba-tiba menghancurkan Jia Siwen ke tanah. Meskipun Jia Siwen memiliki kecepatan yang sangat lincah, aspek lain dari dirinya masih sama persis seperti sebelumnya. Dia tidak pernah bertarung sama sekali, dan tidak memiliki pengalaman bertarung sama sekali. Ini tidak ada bandingannya dengan pria dengan pengalaman bertarung yang kaya seperti Xiao Hu. Ups, Jia Siwen, yang merasa pergelangan kakinya terjepit, hanya memiliki pemikiran ini di dalam hatinya. Ledakan. Jia Siwen hancur ke tanah, dan dia merasa tulang di lengannya akan patah. Dia mengertakkan gigi dan mencoba bangkit dari tanah, tetapi rasa sakit yang tajam dari tubuhnya membuatnya hampir pingsan. Tetapi pada saat ini, dia berada di gang kecil tanpa orang, tidak ada pejalan kaki, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. "Haha, nak, bukankah kamu baru saja menjadi pahlawan?" Long Ge memandang Jia Siwen dengan jijik, "Kamu bisa menjadi pahlawan bagi Lao Su sekarang." "Hahaha, saudara Long, diperkirakan anak ini baru saja dihancurkan, dan sekarang dia tidak bisa bangun sama sekali, mungkin ada beberapa tulang yang patah." Xiao Hu berkata dengan senyum lebar. "Huff, berani menantang kami, kamu benar-benar ingin mati." Long Ge berkata sambil mencibir, "Jika kamu melukai anak ini dan pergi, biarkan dia menjadi sombong dan merusak sepeda motor Lao Su. Jangan khawatir, saudara Long, dia tidak akan sombong lagi." Xiao Hu berkata dengan jari yang menyeringai, "Aku akan memberitahu dia apa yang benar-benar kejam." Dengan itu, Xiao Hu berjalan menuju Jia Siwen selangkah demi selangkah, berniat memberikan pukulan terakhir kepada Jia Siwen. Iya, pada saat ini, ketika suara klakson terdengar, sebuah mobil listrik meraung dari luar gang dan menabrak langsung ke arah Xiao Hu. Xiao Hu terkejut, dia bergegas ke samping untuk bersembunyi, tubuhnya menempel erat ke dinding, dan dia bisa menghindari benturan mobil listrik. "Siapa?" Long Ge tiba-tiba berdiri dan melihat ke mobil listrik dan berteriak keras. "Sial, kamu berani memindahkan saudaraku dan lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati." Raungan marah terdengar, dan mobil listrik itu bersandar di dinding di sampingnya. Sosok tinggi dan kokoh berdiri, dengan mata terbelalak, menatap kedua Long dan Xiao Hu. Orang di sini adalah Niu Guangyuan. Niu Guangyuan seperti tembok tinggi di depan Jia Siwen, membuat orang tidak berani mendekat sama sekali. "Saya memperingatkan Anda sebaiknya menyingkir, jika tidak, kami akan membersihkan Anda." Long Ge berkata dengan tegas. Jia Siwen terlihat normal, dan Long dan yang lainnya tidak takut, tetapi ketika mereka melihat Niu Guangyuan, hati mereka mulai membeku. Bagaimanapun, Niu Guangyuan tingginya 1,85 meter dan beratnya lebih dari 200 kg. Ototnya tinggi dan menggembung, seperti binaragawan, dan kebanyakan orang tidak berani memprovokasi dia. "Huff, biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang berani." Niu Guangyuan berkata dengan mendengus dingin, "Kalian berdua memiliki kemampuan untuk pergi bersama." "Sial, kamu benar-benar takut padaku." "Xiao Hu, pergi." Brother Long meraung, dia mengangkat kakinya dan bergegas menuju Niu Guangyuan dengan cepat, dan membanting tinjunya ke wajah Niu Guangyuan. Namun, Niu Guangyuan dengan mudah menangkap tinju Long Ge dan memutarnya dengan keras, dan Long Ge tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dari tinjunya, yang membuatnya menyeringai. "Kakak Long, aku akan membantumu." Xiao Hu berteriak, dan bergegas menuju Niu Guangyuan dengan cepat. Dia ingin menyerang Niu Guangyuan dari samping. Ekspresi Niu Guangyuan berubah. Dia tidak berani melepaskan tinju Brother Long sama sekali, jika tidak, dia akan menghadapi situasi memalukan dari serangan dua sisi. Tetapi tepat ketika harimau kecil itu hendak menyentuh Niu Guangyuan, sebuah batu bata berteriak dari kejauhan dan membantingnya ke kepala harimau kecil itu, dan langsung menghancurkan harimau kecil itu ke tanah. Niu Guangyuan melihat bahwa Jia Siwen lah yang menembak.
Tangan Jia Siwen dengan erat menutupi perutnya, dan rasa sakit itu menyebabkan keringat dingin di dahinya. Saat dia melempar batu bata barusan bahkan menyentuh lukanya, membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Jia tua, tunggu. Niu Guangyuan terkejut, dia menendang Brother Long keluar dan berlari ke arah Jia Siwen dengan cepat. Brother Long ditendang di perut oleh Niu Guangyuan, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga fitur wajahnya kacau. Sekarang dia tidak berani menyusahkan Niu Guangyuan. Waktu tertunda terlalu lama, dan Biro Keamanan datang, jadi mereka tidak mau pergi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.